Kabar buruan Harun Masiku masih juga belum menunjukkan titik terang. Benarkah terkait skandal korupsi lebih besar yang membalut para elit PDIP dan negeri ini? Pertanyaan itu memang pantas untuk dilontarkan sebab 5 tahun sudah berlalu tapi Harun Masiku masih menjadi buron. Seperti yang diwartakan oleh laman Detik X, bahkan 2 ex-penyidik KPK yang menangani kasus Harun mengatakan sukarnya peringkusan mantan politikus PDI Perjuangan ini disinyalir karena perannya membereskan kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang diduga melibatkan Megawati Soekarno Putri. Kasus HM atau Harun Masiku itu receh banget, tapi semakin kita curiga kenapa dijaga banget. Dan kebetulan juga saya tangani BLBI kan, saya dengerin tuh rekaman Ibu Mega ngomong memberikan arahan terkait BLBI. Tapi bagus, bersih gitu, aman lah. Tapi apakah HM ini ditakutin? Apakah HM ini bakal membongkar soal itu? Begitu ungkap salah satu sumber tersebut kepada Detik X. Menurut sumber ini ada dugaan ditariknya Harun Masiku ke partai berlambang banteng itu untuk memanfaatkan koneksi keluarganya yang merupakan seorang petinggi Mahkamah Agung agar bisa membereskan perkara BLBI. Beberapa nama pelaku terkait seperti Syafruddin Arsyad Temenggung yang kala itu juga menjabat sebagai Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN divonis 15 tahun penjara dalam putusan tingkat pertama. Masih seperti diwartakan Detik X pada 9 Juli 2019, Syafruddin bebas di tingkat kasasi. Perbuatannya dianggap bukan merupakan pidana. Syafruddin terbukti melakukan penerbitan surat keterangan lunas atau SKL BLBI kepada Bank Dagang Indonesia atau BDNI, sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai 4,58 triliun. Penyidikan terhadap pemilik BDNI Syamsul Nur Salim juga dihentikan pada April 2021 secara resmi oleh KPK melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3, dan penerbitan tersebut didasarkan putusan MA kasus Syafruddin yang tak dianggap sebagai pidana. Selain koneksi Harun dengan petinggi Mahkamah Agung lainnya, sumber lainnya juga mengatakan hari ini ketika seharusnya Harun dijaring melalui operasi tangkap tangan atau OTT oleh para penyidik KPK, ia kabur ke Singapura dan bertemu dengan seseorang yang berkaitan dengan kasus BLBI. Jadi Harun ini nanganin kasus BLBI. Harun ini lawirnya Syamsul Nur Salim, tapi di belakang itu lawir aslinya adalah Ahmad Yani. Dari situ ketahuan kenapa dia begitu penting, tutur sumber Detik X tersebut. Ada dugaan bahwa Harun mengetahui aliran dana terkait kasus BLBI kepada sejumlah orang, termasuk yang mengalir ke kantong Firly Bahuri dari Syamsul Nur Salim. Seorang penyidik KPK disebut telah memiliki catatan perlintasan Firly ke Singapura untuk bertemu dengan Syamsul Nur Salim. Tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke sana. Jadi, tudingan-tudingan seperti itu sudah beberapa kali Pak Firly mengalami ya, sejak ia memimpin KPK. Tudingan membocorkan dokumen penyidikan, kemudian tudingan ada affair dengan salah satu jurnalis. Akhirnya terbantahkan itu semua, kata Ian kepada Detik X Minggu 12 Januari 2025. Ian turut menerangkan tak ada hubungan spesial Firly dengan PDI Perjuangan. Hubungan yang ada hanya silaturahmi sewajarnya, sama seperti hubungan dengan partai-partai lainnya. Senada tulis Detik X, Roni Berti Talapesi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional sekaligus pengacara Hasto Kristianto, juga membantah kasus suap yang dilakukan Harun Masiku berkaitan dengan beberapa korupsi dana BLBI. Tidak benar dan tidak mendasar, kata Roni, melalui pesan singkat kepada Detik X. Lantas, siapa sebenarnya Harun Masiku? Harun Masiku adalah seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang berlatar belakang hukum. Ayahnya, Johannes Masiku, merupakan seorang mantan hakim yang pernah bertugas di Makassar, Sulawesi Selatan. Harun juga pernah menjadi pengacara di Jakarta. Karirnya di dunia politik diawali dengan menjadi tim sukses dan pemenangan pemilu dan Pilpres Partai Demokrat Sulawesi Tengah untuk memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Lalu dilanjutkan dengan menjadi caleg Partai Demokrat dan ia juga pernah menjadi tenaga ahli Komisi 3 DPR pada tahun 2019. Harun Masiku berperan sebagai pemberi suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan senilai 850 juta. Tujuannya agar ia lolos menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu di KPU. Harun berniat menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal sebelum ditetapkan sebagai anggota legislatif terpilih hasil Pileg 2019 Dapil Sumatera Selatan 1. Keberadaan Harun Masiku masih menjadi hantu hingga saat ini. Mei 2024 keberadaannya nyaris menemui titik terang. Tetapi, seorang sumber penyidik KPK kala itu yang kini sudah menjabat mengungkap ada hambatan penangkapan Harun karena minimnya dukungan dari para pemimpin partai saat itu. Sumber Detik X lainnya, seorang mantan penyidik KPK yang menangani kasus Harun selama 3 penyidikan menegaskan jejak-jejak Harun di Indonesia sebenarnya sudah sangat kuat. Selama masa penyidikan, ia membeberkan terdapat ratusan panggilan dari 2 nomor Indonesia kepada para kerabat Harun Masiku. Di sisi lain,
Sewaktu-waktu ia pernah mendatangi sebuah rumah sederhana yang menunjukkan adanya jejak Harun Masiku. Tetapi, para pemilik rumah tersebut tak ingin membukakan pintu kepada para penyidik. Padahal rumah itu bukan rumah yang mewah, rumah itu di pinggir sawah. Ya biarpun gak jelek-jelek amat, bukan tipikal yang sepertinya bisa bayar pengacara selama setahun lebih, tuturnya. Depok, Kalimantan, dan Sulawesi merupakan lokasi-lokasi lainnya yang pernah terendus keberadaan Harun Masiku. Namun sosoknya tak benar-benar terlihat. Temuan barang-barang peninggalan Harun terakhir kali ditemuan pada Juni 2024. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu waktu itu menyatakan penyidik menemukan mobil Harun Masiku di kawasan apartemen Tamrin Residence, Jakarta yang sudah terparkir selama 2 tahun sejak tahun 2022. Mobil yang ditemukan tersebut adalah Toyota Camry berwarna hitam dengan nomor polisi B8351WB. Di mobil itu, KPK menemukan dokumen terkait Harun Masiku. Tim Detikcom sempat menelusuri identitas pemilik mobil tersebut. Namun, ketika dicek di situs informasi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor pemerintah Provinsi DKI Jakarta, identitas plat mobil tersebut tak bisa ditemukan. Penetapan tersangka baru petinggi politikus PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Doni Tri Istiqomah di kasus suap PAW menambah daftar panjang para tersangka. 3 pelaku lainnya yaitu Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu, kemudian Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDI Perjuangan Saiful Bahri tengah menjalani hukuman pengadilan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.